Salam jumpa pemirsa Parliklik. Jumpa lagi dengan saya. Saya berharap agar pemirsa sekalian tetap sehat dan bahagia. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sebuah topik, yaitu resiko hamil muda pada masa pandemi. Kenapa ini sangat penting? Tentu saja, hamil muda pada masa pandemi ini berbeda dengan hamil muda pada masa tidak ada pandemi. Ini sangat penting agar masyarakat atau pemirsa sekalian tahu apa yang harus dilakukan. Nah, belakangan ini kita tahu bahwa ada salah satu pasangan selebritis yang sedang berbahagia. Mereka itu adalah Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud. Di mana pada tanggal 22 April yang silam itu Zaskia Gotik secara resmi dipinang oleh Sirajuddin Mahmud, seorang pengusaha sukses dari Balikpapan. Dan buah dari pernikahan mereka itu, sekarang dokter memvonis Zaskia bahwa Zaskia positif hamil. Ya, tentu saja kabar ini sangat menggembirakan, sangat membahagiakan Zaskia dan Sirajuddin. Namun ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kondisi sekarang ini berbeda dengan kondisi yang ketika tidak ada pandemi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kehamilan saat pandemi ini aman untuk kesehatan sang ibu dan anak? Ya, sayang sekali menurut ahli kesehatan, ahli kandungan, bahwa kehamilan pada masa pandemi ini ya cukup berisiko. Nah, seperti apa? Seperti apa resiko yang harus diwaspadai? Ada beberapa hal. Namun, ya sebelum saya lebih jauh menjelaskan resiko-resiko yang harus diwaspadai, terlebih dahulu saya tertarik untuk sedikit mengulas siapa sebenarnya Zaskia Gotik ini. Oke, Zaskia itu adalah nama panggungnya. Nama aslinya adalah Surkiani. Lahir di Bekasi pada tanggal 27 April 1990, yang berarti sekarang ini Zaskia berumur 30 tahun. Nah, Zaskia ini adalah salah satu artis yang multi talent, yang punya banyak kemampuan. Dan Zaskia ini juga adalah salah satu artis yang merintis karirnya itu benar-benar dari bawah, dari paling bawah. Sebab sejak remaja, Zaskia sudah manggung dari satu kafe ke kafe yang lainnya, dari satu acara pernikahan ke acara pernikahan yang lainnya. Meskipun saat itu mungkin hanya memperoleh 100.000 rupiah per hari. Dan itu memang harus dia lakukan, karena pada saat Zaskia remaja, dia harus meninggalkan studinya dan harus membantu keluarganya. Sebab keluarganya pada saat itu cukup memprihatinkan. Nah, namun perjuangan Zaskia ini tidak sia-sia. Perjuangannya yang luar biasa itu, akhirnya sekarang karirnya pun menjadi luar biasa. Nah, Zaskia ini pun salah satu artis yang ya cukup kontroversi. Salah satu kontroversinya yaitu akibat dari goyangannya itu, maksud saya akibat dari aksi jogetnya di atas panggung, dia mendapat julukan goyang itik, sehingga namanya berubah menjadi Zaskia Gotik, yang artinya Zaskia si goyang itik. Namun pada awalnya nama Gotik ini juga menjadi masalah, menjadi polemik, menjadi kontroversi, karena ada sebuah grup, yaitu grup duo yang bernama The Mocha. Ketika itu The Mocha menggugat Zaskia karena menurut The Mocha, goyang itik yang dimiliki oleh Zaskia ini itu mirip sekali dengan goyang bebek milik The Mocha. Sehingga perseteruan di antara mereka ini membawa mereka ke meja pengadilan. Maksud saya meja perundingan. Nah, ketika di meja perundingan tersebut, Zaskia mengungkapkan dua hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa nama Gotik, goyang itik yang dia dapat itu
disematkan oleh masyarakat kepadanya. Jadi bukan hasil inisiatifnya sendiri, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Saskia juga mengatakan bahwa aksi jogetnya di atas panggung yang dijuluki goyang itik tersebut memang sudah dia lakukan sejak lama, sejak tahun 2005. Jadi menurut Saskia, pihak Saskia tidak ada sedikit pun unsur plagiat di situ. Nah, namun akhirnya dari hasil perundingan tersebut tercapailah suatu kesepakatan bersama, yaitu sebuah perdamaian, di mana Saskia tetap dengan goyang itiknya, sementara Demoka tetap dengan goyang bebeknya. Ada yang menarik di sini. Dari hasil perundingan tersebut, itu adalah salah satu budaya masyarakat kita, di mana ketika ada suatu masalah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian. Ya, tentu saja untuk mencapai hal tersebut diperlukan kebesaran jiwa. Jadi di samping beberapa kontroversi dari Saskia, tentu Saskia juga mempunyai prestasi. Ya, baik dalam bidang musik, yaitu musik dangdut, juga sinetron, film, dan Saskia juga pernah memecahkan rekor muri, di mana dia berhasil membuat 7 video klip sekaligus dalam satu hari. Ini salah satu pencapaian yang cukup membanggakan yang dilakukan oleh Saskia. Nah, jadi kita berharap bahwa Saskia di umurnya yang masih muda dan masih mempunyai karir yang cukup panjang, kita berharap agar Saskia terus berkarya dan juga dapat memberikan yang terbaik kepada perkembangan musik tanah air ini, terutama perkembangan musik dangdut di tanah air ini. Nah, sekarang kita kembali pada resiko hamil muda pada masa pandemi. Ya, seperti yang juga tadi sudah dijelaskan, menurut ahli kesehatan, ahli kebidanan, ahli kandungan, bahwa hamil muda pada masa pandemi ini cukup berisiko. Apa saja resiko yang harus diwaspadai? Saya akan jelaskan satu persatu. Resiko yang pertama, itu ketika sang ibu hamil muda, itu daya tahan tubuhnya itu menurun, imunitasnya itu menurun. Dan kita tahu sekarang ini dengan adanya virus corona yang merebak, justru daya tahan tubuh kita itu harus meningkat. Sementara sang ibu yang hamil muda itu menurun. Jadi itu sangat beresiko, sangat rentan terhadap penularan virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu yang hamil muda juga biasanya mual, muntah-muntah, dan jika terjadi muntah-muntah yang berlebihan, itu biasanya akan mengurangi nutrisi dalam tubuhnya dan juga akan mengalami dehidrasi. Dan jika terjadi hal seperti itu, ya sang ibu harus ditangani secara serius di rumah sakit dan bahkan harus diinfus. Dan kita tahu sekarang bagaimana situasi dan kondisi rumah sakit saat ini. Itu sangat berisiko untuk dibawa ke rumah sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan data dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, bahwa ada 5 dari 100 kehamilan akan mengalami keguguran. Dan jika terjadi keguguran akan terjadi pendarahan. Dan lagi-lagi jika terjadi pendarahan akan ditangani secara serius di rumah sakit. Itu cukup berisiko. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jika sang ibu ternyata terinfeksi oleh virus corona, ya si ibu harus mendapatkan atau mengkonsumsi sejumlah obat-obatan. Di mana saat ini masih menjadi pertanyaan, apakah obat-obat yang dikonsumsi sang ibu tersebut yang terinfeksi corona, apakah obat-obatan tersebut itu akan mempunyai efek samping atau tidak terhadap perkembangan organ tubuh sang bayi. Sebab perkembangan organ tubuh sang bayi itu biasanya terjadi pada awal-awal kehamilan, pada bulan pertama atau bulan kedua. Jadi ini masih pertanyaan, apakah ada efek sampingnya atau tidak. Dan itu cukup berisiko. Nah, berdasarkan data-data atau yang terjadi, itu dalam hal ini pemerintah yang diwakilkan oleh BKKBN menganjurkan agar masyarakat saat ini sebaiknya menunda dulu kehamilannya.
Nah, sekarang bagaimana dengan ibu yang sudah hamil? Nah, tentu tidak usah khawatir. Ya, tentu sang ibu harus merawat kandungannya dengan baik dan ya harus lebih ekstra tentunya. Namun demikian, berdasarkan Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Spesialis Indonesia, mereka menganjurkan agar ibu-ibu yang sedang hamil ini sekarang tidak tidak perlu harus kontrol seminggu sekali atau sebulan sekali ke rumah sakit. Ya, cukup di rumah saja. Namun jika ada hal-hal yang bersifat urgent, itu harus segera ke rumah sakit. Ya, meskipun sebenarnya agak berisiko. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik. Kesimpulannya adalah hamil muda pada masa pandemi ini tentu cukup berisiko dan sebaiknya masyarakat menunda dulu masa kehamilannya. Namun sayang sekali, ironisnya ternyata fakta di lapangan mengatakan bahwa sekarang ini justru kehamilan ibu-ibu ini meningkat. Ya, saya berharap agar himbauan dari pemerintah untuk menunda kehamilan ini juga harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sebab jika tidak, akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Dan tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Silakan Anda melanjutkan kembali aktivitas Anda, masih di rumah tentunya. Terima kasih. Salam Parliklik.